Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Giovanni Mika Sodadikara dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan buku pengantar sosiologi yang berjudul Perkenalan pada Sosiologis, Teori, Konsep, dan Penerapannya. Yang pertama, Karl Marx. Menurut Marx, sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas yang mana melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar, kala itu mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum borjuis. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Marx pula, suatu saat kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini yang kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Masih dalam perspektif Marx memandang konflik, ia mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Negara tentunya memiliki kepentingan, oleh karenanya hal ini dimanfaatkan oleh para kaum borjuis. Kelompok borjuis yang tentunya dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa didapatkan melalui negara. Dalam mencapai tujuannya, satu kelompok seringkali harus mengorbankan kelompok lain. Karena itu konflik selalu muncul dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Yang berikut kedua, Emil Durkheim. Perhatian Durkheim yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer, Durkheim adalah salah satu orang yang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu kepada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat. Durkheim belakangan mengembangkan konsep tentang bunuh diri. Ia meneliti berbagai tingkat bunuh diri di antara orang-orang Protestan dan Katolik dan menjelaskan bahwa kontrol sosial yang lebih tinggi di antara orang-orang Katolik menghasilkan tingkat bunuh diri yang lebih rendah. Menurut Durkheim, orang mempunyai suatu tingkat keterikatan tertentu terhadap kelompok-kelompok mereka yang disebutnya integrasi sosial. Tingkat integrasi sosial yang secara abnormal, tinggi atau rendah dapat menghasilkan bertambahnya tingkat bunuh diri. Tingkat yang rendah menghasilkan hal ini karena rendahnya integrasi sosial menghasilkan masyarakat yang tidak terorganisir, menyebabkan orang melakukan bunuh diri sebagai upaya terakhir, sementara tingkat yang tinggi menyebabkan orang bunuh diri agar mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat. Yang berikut ketiga, Max Weber. Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi menurut dirinya, yaitu tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Tujuan utama dari sosiologi menurut Weber adalah memahami secara mendalam makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama tindakan rasionalitas instrumental, yang kedua tindakan rasional nilai, yang ketiga tindakan afektif, yang keempat tindakan tradisional. Yang berikut keempat, Talcott Parsons dan Robert Mertens, fungsionalisme dan modernisasi.
Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa teori fungsionalisme struktural beranggapan bahwa masyarakat itu merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam bentuk keseimbangan. Perlu diketahui ada fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi agar ada kelestarian sistem, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan keadaan laten. 4 persyaratan fungsional yang mendasar tersebut berlaku untuk semua sistem yang ada. Yang berikut kelima, teori kritis teknologi, budaya, dan politik. Menurut Jürgen Habermas, teori kritis bukanlah teori ilmiah yang biasa dikenal di kalangan publik akademis dalam masyarakat kita. Jürgen Habermas menggambarkan teori kritis sebagai suatu metodologi yang terdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan sosiologi. Teori kritis tidak hanya berhenti pada fakta-fakta objektif yang umumnya dianut oleh aliran positif. Teori kritis berusaha menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis untuk menemukan kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data empiris. Kata deliberasi berasal dari bahasa Latin deliberatio yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi deliberation. Istilah ini memiliki arti konsultasi, menimbang-nimbang, atau dalam istilah politik adalah musyawarah. Pemakaian istilah demokrasi memberikan makna tersendiri bagi konsep demokrasi. Istilah demokrasi deliberatif memiliki makna yang tersirat, yaitu diskursus praktik, formasi opini dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai prosedur. Yang berikut keenam, konflik kekuasaan dan ketergantungan dalam makro masyarakat proses. Teori konflik berkembang sebagai reaksi teori fungsionalisme struktural. Teori konflik memiliki akar tradisi dari Marxian. Teori konflik melihat relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Teori ketergantungan merupakan reaksi dari teori pembangunan atau ideologi developmentalisme yang disusun oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat. Teori ketergantungan lahir di Amerika Latin, musuh Amerika Serikat saat Perang Dingin. Asumsi dasar teori ketergantungan adalah bahwa investasi dan segala bantuan atau pinjaman finansial yang digelontorkan oleh negara maju alih-alih menciptakan kemajuan justru menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang. Yang berikut ketujuh, pertukaran, jaringan pertukaran, dan pilihan rasional. Teori pertukaran merupakan teori perilaku sosial. Teori ini menganggap perilaku manusia membentuk pola hubungan antar lingkungan terhadap aktor. Perilaku manusia disambut reaksi dari lingkungan yang kemudian mempengaruhi balik perilaku setelahnya. Jadi hubungannya adalah dari aktor ke lingkungan balik lagi ke aktor. Teori jaringan pertukaran ini berusaha mengombinasikan teori pertukaran sosial dan analisis jaringan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori jaringan mempunyai model struktur yang kuat, tetapi mempunyai model yang lemah mengenai unsur relasi. Menurut Coleman, sosiologi seharusnya memusatkan perhatian kepada sistem sosial. Akan tetapi fenomena makro itu harus dijelaskan oleh faktor internalnya sendiri dengan individu sebagai prototipenya. Salah satu alasannya ialah perhatian di tingkat individual biasanya dikarenakan intervensi yang dilakukan untuk menciptakan perubahan sosial. Yang berikut kedelapan, simbolis interaksionisme. Prinsip dasar teori interaksionisme simbolik adalah manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial.
Dalam proses interaksi, manusia mempelajari makna dan simbol-simbol yang mengarahkannya pada kapasitas menjadi berbeda dengan lainnya. Makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi secara berbeda, misalnya cara orang memaknai kesuksesan berbeda-beda, atau perbedaan bahasa yang digunakan setiap suku juga berbeda. Yang berikut ke-9, fenomenologi dan etnometologi. Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata fenomenon yang berarti realitas yang tampak dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara terminologi, fenomenologi adalah ilmu berorientasi untuk dapat mendapatkan penjelasan tentang realita yang tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realita yang tidak berdiri sendiri karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Istilah etnometologi yang berakar pada bahasa Yunani berarti metode yang digunakan orang dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Bila dinyatakan secara sedikit berbeda, dunia dipandang sebagai penyelesaian masalah secara praktis secara terus-menerus. Yang berikut, feminist teori. Teori feminisme merupakan generalisasi sistem ide tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif perempuan. Perspektif perempuan dalam teori feminisme merupakan pusat dalam mendeskripsikan dunia sosial sebagai pusat situasi dan pengalaman sosial yang ditangkap selalu merujuk pada sudut pandang perempuan. Perkembangan teori feminis yang berangkat dari perlunya melihatnya perspektif perempuan didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan tentang dunia yang berkembang selama ini cenderung memarginalkan perspektif perempuan. Yang berikut ke-11, Michael Foucault, teori seksualitas, tubuh dan kekuasaan. Kekuasaan seksualitas berjalan melalui praktik ekonomi, rumah tangga, dan bahkan tata lingkungan. Hal ini merupakan arena yang sangat kompleks dalam realisasi kekuasaan, pengetahuan, dan kenikmatan dalam bentuk seksualitas. Seksualitas diatur dan diarahkan untuk membentuk suatu individu yang patuh, seperti halnya dengan kekuasaan seksualitas dalam praktik ekonomi yang bertujuan komersial. Hubungan kekuasaan seksualitas mengenai histerisasi tubuh melalui praktis medis dapat ditujukan dengan sebuah strategi kekuasaan yang berjalan pada saat tubuh dianalisis dan diintegrasikan ke wilayah praktis medis yang akhirnya akan ditempatkan dalam komunikasi organik dengan tubuh sosial. Yang berikut, ras, rasisme, dan konstruksi keberbedaan rasial. Ras adalah gagasan bahwa spesies manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok berbeda atas dasar perbedaan fisik dan perilaku yang diwariskan. Ras biasanya dikaitkan dengan biologi dan dikaitkan dengan karakteristik fisik seperti tekstur rambut atau warna kulit dan mencakup pilihan yang relatif sempit. Rasialisme dijelaskan sebagai suatu penekanan pada ras atau pertimbangan rasial, sedangkan rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Yang berikut, ke-13, reproduksi sosial ketimpangan, teori kelas dan budaya, Pierre Bourdieu. Bourdieu konsep modal sosial dan modal budaya mengikuti logika akuisisi, penggunaan, dan pertukaran yang paralel dengan cara kita berpikir tentang modal ekonomi, meskipun konsep ini lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur. Setiap kelas sosial memiliki budayanya sendiri, dan individu tanpa memandang kelas sosial memiliki kompetisi budaya tertentu. Dengan cara yang sama, konteks sosial yang berbeda bervariasi dalam nilai yang ditempatkan pada kompetensi budaya tertentu. Namun demikian, dalam tatanan objektif yang terstratifikasi dalam masyarakat secara keseluruhan, beberapa kompetensi lebih dihargai daripada yang lain. Secara khusus, itu adalah budaya kelas atas yang paling dihargai,
itu adalah budaya yang sah. Yang berikut, globalisasi. Ke-14, globalisasi ekonomi dan politik. Globalisasi sebagai isu kontroversial telah menciptakan celah besar dalam kehidupan politik negara, menghancurkan budaya lokal, serta merobek sekat antar negara. Ancaman terhadap kehidupan manusia akibat globalisasi juga semakin beragam. Tidak hanya datang terhadap kehidupan manusia akibat globalisasi juga semakin beragam. Sementara dampak globalisasi terhadap ekonomi dunia adalah kemiskinan dan kesenjangan global, krisis pangan dunia, pencucian uang. Dampak globalisasi terhadap cara berpikir orang adalah adanya solidaritas virtual, munculnya gerakan perempuan transnasional. Globalisasi juga mempengaruhi ideologi dan dakwah. Dampak terhadap dunia dakwah adalah mengubah paradigma dakwah dan mempersiapkan dai dalam berkhotbah di era yang sudah sangat maju. Maka dai harus memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan dakwah. Yang berikut, modernitas, kosmopolitanisme, dan konsumen global budaya. Modernitas adalah perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku manusia, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Kosmopolitanisme adalah ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan satu komunitas tinggal yang memiliki moralitas yang sama. Seseorang yang memiliki pemikiran kosmopolitanisme dalam bentuk apapun disebut kosmopolitan atau kosmopolit. Kapitalisme global yang lahir dari proses globalisasi menciptakan budaya konsumsi dan masyarakat konsumen yang eksistensinya dilihat hanya dengan pembedaan komoditi yang dikonsumsi dengan terus-menerus mengkonsumsi berbagai tanda dan status sosial di balik komoditi. Kapitalisme global dalam dirinya sendiri mempunyai daya kemajuan yang bisa mempermudah dan membantu manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Namun kemajuan yang sama bisa membawa dunia dalam perubahan yang semakin sulit untuk dikendalikan oleh manusia. Semangat kemajuan yang melekat dalam diri kapitalisme global mempunyai kecenderungan untuk membawa dunia dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketimpangan dan hegemoni. Tulisan ini ingin menelusuri fenomena kapitalisme global ini mulai dari hal-hal positif yang dihasilkannya sampai pada dampak-dampaknya bagi perubahan kehidupan manusia sebagai masyarakat konsumen. Sekian dan terima kasih.